Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Joko Triyono dari Universitas IGIP Veteran. Saya kali ini akan membahas power steering. Ya, pertama saya akan membahas pengertian power steering. Power steering merupakan sebuah komponen yang ada pada sistem kemudi. Secara umum, kegunaannya untuk mempermudah pengendara dalam mengendarai mobil, terutama pada saat berbelok. Power steering akan meringankan beban dari gaya yang dihasilkan mobil saat berbelok. Selanjutnya, jenis power steering. Jenis power steering ada 3. 1. Hydraulic power steering merupakan tipe ini secara sistem memanfaatkan tekanan fluida atau minyak untuk bekerja. Tipe ini banyak digunakan pada mobil seri pertama dan mobil truk. 2. Electronic power steering atau EPS. Tipe kedua ini merupakan tipe terbaru yang menggunakan sistem otomatis atau motor listrik. Kebanyakan mobil baru yang keluar sekarang menggunakan tipe power steering yang satu ini. 3. Hydroelectric power steering. Tipe ketiga ini merupakan tipe gabungan dari sistem hidrolik dan elektrik. Komponen power steering. 1. Hydraulic power steering. Ada beberapa komponen di hydraulic power steering. Pertama, reservoir tank. B. Fan pump. C. Control valve. D. Power cylinder. E. Steering gear. F. Steering link kage. G. Steering hose. H. Oil power steering. Yang kedua, electronic power steering atau EPS. Di dalam electronic power steering ini ada beberapa komponen. A. Electronic control module atau ECM. B. Motor listrik. C. Vehicle speed sensor. D. Torque sensor. E. Steering hood. F. Noise suppressor. G. Onboard diagnostic. Ketiga komponen power steering yaitu hydroelectric power steering. Hydroelectric power steering merupakan gabungan antara sistem hidrolik dengan sistem otomatis. Maka komponennya pun merupakan gabungan dari keduanya, di mana power steering jenis ini memanfaatkan fluida atau minyak yang digerakkan oleh pompa menggunakan motor listrik, bukan menggunakan mesin lagi. Power steering. 1. Hydraulic power steering. Sistem power steering hidrolik bekerja secara manual sesuai dengan posisi kemudi atau setirnya. Posisi lurus. Pada kondisi lurus, maka roda pun akan berjalan lurus, sehingga kontrol valve berada di posisi netral. Artinya kontrol valve menutup jalan bagi fluida atau minyak dan mengembalikannya mengalir ke funnel pump. Kondisi seperti ini tidak menimbulkan tekanan pada salah satu sisi, dalam arti tekanan minyak netral pada dua sisi. Posisi belok. Pada posisi berbelok, sistem power steering akan mendapatkan tekanan, baik berbelok ke arah kanan maupun ke arah kiri. Tekanan atau dorongan tersebutlah yang akan membantu mengurangi berat saat berbelok. Cara kerjanya sendiri, pada saat kemudi atau setir dibelokkan, maka roda akan ikut berbelok. Hal ini memicu kontrol valve ikut bergerak dan membuka jalan bagi minyak yang bertekanan tinggi untuk mendorong piston, membantu steering gear untuk mengurangi usaha putar. Yang kedua,
Cara kerja yang kedua, Electronic Power Steering ESP. Cara kerja ESP dilakukan secara otomatis. Pertama, saat kunci kontak berada di posisi on, maka Electronic Control Module atau EMC sudah berada dalam kondisi hidup. Selain itu, panel indikator power steering pun akan ikut menyala dan redup kembali saat mesin telah hidup. Selanjutnya, saat mesin mulai hidup, maka EMC memberikan instruksi untuk mengaktifkan motor listrik dan clutch akan menghubungkan batang kemudi atau setir dengan motor listrik. Selanjutnya, saat kemudi diputar, maka torque sensor akan mendeteksi beberapa besar mobil berputar dan memberikan informasi tersebut pada EMC. Setelah itu, EMC akan memberikan arus listrik pada motor sesuai dengan data yang disampaikan. Dengan demikian, motor listrik akan memutar gigi kemudi sehingga beban saat berbelok lebih ringan. Selanjutnya, sedangkan peran Vehicle Speed Sensor sendiri akan memberikan informasi apabila kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam, sehingga EMC akan menghentikan aliran listrik pada motor dan sistem kemudi menjadi berat kembali. Cara kerja power steering yang ketiga, Hydroelectric Power Steering. Cara kerja power steering jenis ketiga ini adalah kolaboratif antara sistem hidrolik dan sistem otomatis, di mana fluida akan dipompa oleh motor listrik dan selanjutnya sama saja seperti sistem hidrolik. Ya, sekian dari video kali ini. Bila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.